Salam, namaste. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Jigri Taufik. Sekarang seperti biasa kita ada sesi menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi terutama yang berkaitan dengan India. Di sini saya bersama dengan pejuang rantau India atau lebih dikenal dengan Abah Ihsan. Beliau sudah sesepuh di sini, jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di kolom-kolom komentar. Salam namaste. Oke, langsung aja. Di sini namanya kalian tanya, kita jawab. Wah, kita jawab. Lu beri, kita beri. Oke, langsung aja ke yang pertama dari Angel Arnoldes C. Oke. Pertanyaannya, orang India makannya kok di kamar ya? Oke. Itu pertanyaannya. Gimana? Seruput kopi dulu. Seruput dulu. Wah. Orang India makannya tuh kok di atas tempat tidur. Kasur atau di kamar gitu. Oke, jadi gini teman-teman. Di India itu secara umum nih ya, mereka itu menganut budaya apa tuh ya? Family apa namanya? Family gathering, family household gitu ya. Oh. Jadi misalnya gini, aku seorang keluarga, seorang ayah India. Aku tuh buat rumah. Oke. Jadi itu rumah itu sebisa mungkin aku naikin ke atas tuh. Jadi tingkat. Oke. Atau melebar. Tetapi di situ karena keterbatasan rumah, lahan, jadi orang-orang India ini lebih membangun rumah ke atas. Ke atas. Kecil-kecil gitu ya, tapi ke atas gitu kan. Nah, itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga kalau udah nikah tuh Di situ? semua. Oh. Jadi nggak berpisah kayak orang Indonesia, orang nikah setelah nikah kita pengennya pisah kan, sendiri mandiri. Kalau India nggak, termasuk perusahaan juga begitu. Perusahaan, khususnya yang keluarga, anak laki-lakinya ya. Dengan demikian, keterbatasan lahan tersebut mempersulit orang tuh punya ruang tamu. Ruang tamu. Ini kita bisa masyarakat menengah ke bawah lah ya. Beda kalau udah ke atas, tentunya konsep rumahnya juga modern. Tentunya adalah ruang makan tuh ada. Tapi secara umum mereka tuh jadi kalau acara makan, ngundang tamu, karena tempat yang paling luas bisa duduk bareng-bareng itu ya kasur. Karena kasur itu disetting lah sedemikian rupa menjadi selayaknya tempat makan. Kemana aja tuh, baik itu tempat orang keluarga Hindu maupun Muslim, sama. Yang penting India tuh. Oh, yang penting India ya. Yang penting India. Nanti teman-teman juga bisa contohnya, nanti kita akan upload. Kita tuh diundang makan sama keluarganya Vanita. Kita ngelamar Vanita itu. Nah, jadi itu kita tuh benar-benar disajikan makanan di atas kasur. Karena memang nggak ada. Memang nggak ada. Nah, jadi faktor-faktor tersebutlah diantaranya ketidak ada lahan yang luas, kemudian mereka lebih memilih gathering dan pembangunnya tuh ke atas gitu ya. Dan semua keluarga itu nggak bisa pisah. Iya, jadi gitu teman-teman. Gitu lah. Jadi gitu, Angel terjawab sudah. Jadi ya tidak semua. Kalau mungkin di kalangan atas juga mereka punya meja makan sendiri ya. Tentunya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Eko Susilo. Gimana rasanya Bang tinggal di India? Gimana rasanya tinggal di India? Ini Gimana itu, Terry? Jawaban yang subjektif apa nih? Ya umum lah, yang mungkin dia mau nanya ke kita tuh, ya kan? Nanya ke PRI. Kita itu kan kita di India nih. Sejauh ini sampai saat ini tuh rasanya gimana sih itu? Jujur aja bingung juga jawabnya. Kita bagi dua nih. Pertama yang berkeluarga dan tidak berkeluarga atau tidak membawa keluarga. Nah, ini perlu. Nah, kalau tinggal di India dalam waktu lama, tentunya kan dia tuh bekerja. Ya kan, lama bekerja atau belajar. Betul. Nah, mau nggak mau dia perbedaan budaya ini yang menjadi tantangan. Ya kan, masing-masing punya standar, katakanlah kebersihan, standar tongkrongan yang beda-beda. Kalau memang dia nggak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di India, maka dia nggak akan nyaman. Awalnya kita merasa gitu juga nih. Awalnya saya waktu datang ke India tuh kayaknya, wah terbatas banget nih tempat tongkrongan, ngopi-ngopi yang seperti di Indonesia gitu ya.
Tapi lama-lama kok aku ngerasa enak banget tuh. Katakanlah misalnya sarapan pagi nih, sarapan pagi kalau di Indonesia banyak lontong, tempat warung-warung gampang banget tuh kan. Kalau sini kan sulit, ada tempat chai berdiri, banyak debu. Nah, tapi kok lama-lama tuh aku ngerasa makin cinta, makin biasa membuka apa namanya keinginan lah, membuka hati lah gitu. Akhirnya memang awal-awalnya memang sulit untuk menyesuaikan, tetapi ketika kita mulai mau menyesuaikan, menghormati budaya setempat, akhirnya jatuh cinta tuh sama budaya India, dan ujung-ujungnya kembali ke pertanyaan tadi, ya enak-enak aja. Enak-enak aja. Karena kita udah bisa gitu kan, udah bisa berhasil menyesuaikan diri ya, beradaptasi. Tapi kalau kita menolak, kita bentrok, wah nggak enak, kesel, ya tentunya rasanya juga nggak enak. Dan itu banyak terjadi teman-teman yang pulang ke tanah air, yang gagal, dalam arti gagal menjelajah atau bertahan di India karena mindsetnya tuh tidak diubah. Gitu. Ya. Apalagi memang kalau kita ke luar negeri aja tuh, tidak harus ke India, ya harus menyesuaikan lah, gitu ya. Tidak bisa kita bawa daya. Daya menyesuaikan. Benar. Contoh misalnya klakson lah nih ya, klakson nih. Betul. Pasti orang tuh kesel banget dengar klakson di India. Dadut gitu kan. Karena di Indonesia jarang. Kalau di Indonesia orang klakson teman. Betul. Ya kan? Atau ngajak berantem. Kalau gua dulu kan pernah datang sini kok banyak banget yang ngajak berantem. Nah iya kan, ngajak berantem gitu. Akhirnya gimana? Ya akhirnya gua berpikir gini, gua nikmatin aja nih suara klakson. Iya. Nah akhirnya suara klakson itu menjadi ikon pejuang rantau India. Betul. Rezeki. Iya ya. Salam klakson. Betul juga ya. Oke, benar. Pertanyaan yang ketiga nih dari Uweng Kas Ganteng. Nah, jadi pertanyaannya benar nggak Bang? Katanya yang melamar di India itu ceweknya. Oke. Berapa maharnya Bang? Oke. Gimana? Kita sama-sama ngejawab nih ya, karena boleh. versinya mungkin berbeda-beda nih. Oke. Secara umum, ya itu ada dua dia, mahar tuh sama seserahan. Oke. Ya. Ya. Mahar kalau dalam Muslim India, mahar itu kan wajib kan, dari pihak laki-laki. Syarat ya. Ya dari pihak laki-laki memberikan mahar itu. Okay. Cuman seserahannya maksudnya tuh. Nah, itu yang perlu dipahami. Seserahan itu kan apa istilahnya tuh? Di India ada istilahnya apa? Apa istilahnya? Memberikan aduh lupa lagi. Ya, nanti teman-teman tulis ini. Tulis. Ini dia namanya. Ya kan seserahan India tuh ada namanya tuh. Dowry. Ya, aduh. Ya, ada juga di video kita tuh, Tat, yang di atas tuh. Ya gitu. Jadi mahar itu berbeda teman-teman dengan kalau dalam agama Muslim ya India tetap laki-laki yang ngasih mahar gitu. Mas kawin sebagai mas kawin sebagai syarat sah untuk menikah kan gitu. Tapi untuk seserahan ya kembali lagi budaya tadi kan. Budayanya apa? Budayanya ya orang dari pihak perempuan yang memberi ke pihak laki-laki dan masalah jumlahnya relatif. Jadi gini, besarnya seserahan yang diberikan itu mempengaruhi tingkat sosial perempuan itu di keluarga laki-laki. Misalnya gini, perempuan tadi mau ngelamar Indoor Project. Oke. Kalau dia ngasih motor, maka biasa-biasa aja tuh posisi dia di keluarga tersebut. Kalau dia ngasih mobil, makin dipuji-puji tuh, makin diangkat-angkat. Dia ngasih rumah mobil, makin segan tuh keluarganya. Benar. Gitu dia. Jadi mempengaruhi status sosial sang perempuan di keluarga laki-laki. Itu ya besaran dari dowry tadi ya. Dowry tadi. Ya gitu. Tapi itu tadi menjawab juga nggak ada dua ya. Jadi kalau India Muslim ya tetap mas kawin itu dari pihak laki-laki, tidak cewek. Ya. Oke. Kemudian kalau Hindu ya gitu dia. Ada yang perempuan, ada laki-laki juga kan? Tapi mostly memang laki-laki untuk perempuan. Dowry-nya. Untuk perempuan. Ya dari perempuannya gitu secara umum. Oke, selanjutnya pertanyaan dari teman kita Dol. Nah, bener nggak di India dilarang pakai jilbab? Waduh, jam. Ini seruput dulu nih, karena jawabannya penuh makna. Ada. Kalau aku ya, pertama, kalau aku
ngelihatnya itu di lingkungan sekitar kita tinggal di New Delhi itu nggak ada dilarang pakai jilbab, aman-aman aja, dan tingkat toleransi mereka baik antar umat beragama itu luar biasa kan. Betul. Ada masjid, ada kuil, ada apa namanya itu biara. Betul. Di Delhi ya, Betul. itu tidak ada masalah. Oke. Nah, kalau dari PRI gimana? PRI ini langsung aja. Yang bertanya ini dia merujuk pada beberapa isu yang bergulir beberapa bulan yang lalu mengenai larangan jilbab di beberapa negara bagian. Betul. Nah, kita tegaskan teman-teman, ini informasi yang menurut saya penting untuk kita pahami bersama. Jadi penggunaan jilbab itu isunya isu larangannya itu tidak untuk di publik. Jadi enggak misalnya di negara bagian Uttarakhand kan gitu ya, Uttarakhand itu nggak boleh semua pakai jilbab, pakai burqa, enggak, bukan itu. Tetapi di institusi pendidikan di sekolah SMP, di sekolah SMA, ya kan gitu. Ini belum ke kampusnya nih, masih itu. Jadi menurut mereka itu kalau orang Hindu itu berpikir gini, kalaulah orang Muslim boleh pakai burqa, pakai jilbab, maka orang Hindu boleh dong membawa atribut-atribut kehinduan tadi itu kan, pakai saffron dan lain-lain kan gitu. Karena mereka merujuk kepada undang-undang pendidikan tentang uniform, tentang seragam. Akhirnya muncullah hal ini. Nah, yang dipahami adalah, dan itu sudah dijelaskan, bahwa apa itu. Jadi jilbab ini beda dengan ornamen-ornamen yang selendang, itu beda karena dia punya esensi. Jilbab ini bukan cuma sekedar nutupin aja, tapi itu bagian elemen substantif dari agama Islam. Jadi nggak bisa dicopot walaupun sekolah kan gitu. Akhirnya kan penjelasan ini melalui proses melalui proses hukum dan lain-lain. Akhirnya sekarang biasa-biasa. Boleh-boleh aja gitu. Cuma kan harus ada penjelasan sehingga umat non Muslim memahami dengan baik kan gitu, nggak dengan emosi dan lain-lain. Dan sekarang isunya udah reda dan tidak ada larangan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Xiaomi 1997 Bengkulu. Dia nanya, Bang, ada yang berani ngelamar cewek India? Maksudnya ini ada yang berani, ini orang Indonesia kali ya? Iya. Ada banyak, Bang, sini yang banyak berani. Enggak, tapi ada. Jadi ada dari Punjab itu perbatasan Punjab Pakistan ya, Pakistan sama India itu ada beberapa cowok Indonesia, laki-laki Indonesia yang melamar wanita India dan menikah. Sudah menikah ya. Tapi memang selama ini yang saya tahu tuh PRI banyak cewek Indonesia yang nikah sama cowok India. Itu kenapa dia? Ya makanya dia nanya ini, pada nggak berani ngelamar cewek India, makanya dikit banget perbandingan antara. Aku lebih kepada karakter cowok Indonesia. Iya. Cowok Indonesia itu kan dia berpikir tuh panjang. Panjangnya tuh gimana? Ke depan. Kalau kita nikah sama orang India, nanti hidupnya gimana? Orang India juga nggak bisa bawa ke Indonesia dengan begitu mudah, harus ada macam-macam pertimbangan. Dulu aku punya teman di kampus. Dia itu lulus S1 mau langsung ngelamar orang India, ceweknya langsung ke Kashmir. Kata keluarga orang Kashmir tadi bilang begini, ya silakan nikah aja sama dia, aku setujui, tapi kamu tinggal di sini. Jangan pulang ke Indonesia, jangan bawa anakku ke Indonesia. Jadi masih terikat sama jadi tradisi ya. Primordialismenya tuh sangat kuat. Sangat kuat. Jadi itulah yang menyebabkan pertimbangan-pertimbangan kenapa laki-laki Indonesia itu ya sedikit lah dibanding persentase perempuan Indonesia yang ngelamar. Kalau ditanya berani Tat ya? Ya berani aja. Berani lah, meskipun nggak ada duit. Jadi aku juga ada tuh dari orang cowok Indonesia yang nikah sama cewek India. Tapi cewek Indianya ini berasal dari wilayah bagian Northeast. Northeast. Ada, dan sekarang tinggal di Indonesia. Bisa ya? Bisa. Karena mungkin ini tadi faktor budaya atau tradisi di India kan banyak ya yang berbeda-beda. Khususnya kalau yang wilayah utara itu memang kental banget cewek. Tapi kenapa faktor budaya tadi? Tapi kenapa budaya yang perempuan lebih banyak tergoda dengan cowok India? Perempuan India ini terlalu diikat.
perempuan Indonesia ini kan ya bebas lah. Maksudnya siapa aja kan bisa menikah asalkan seagama gitu kan. Oke. Kebanyakan gitu. Intinya ada, kotanya berani. Berani. Cuma kan kita banyak pertimbangan. Pertimbangan. Gadis India atau perempuan India lebih primordialismenya tuh lebih kuat dengan keluarga, untuk meninggalkan keluarga tuh agak sulit gitu. Jadi sementara kita sebagai laki-laki maunya kita boyong tuh Indonesia. Sebenarnya juga ini berlaku untuk laki-laki India juga, Dan. Oh gitu. Iya, karena pihak keluarga itu biasanya lebih condong kepada satu, misalnya nih satu suku aja kah gitu. Itulah yang menyebabkan mereka tuh makannya di atas kasur bareng-bareng ya. Bener. Jadi nggak bisa tinggalkan keluarga. Iya. Gitu ya. Dan zaman sekarang ya sudah banyak tuh yang menikah antar negara, itu sudah banyak. Karena tidak terpengaruh sama tradisi itu tadi. Oleh jarak dan waktu. Betul. Kan media ini gampang sekali ya, udah memudahkan. Iya, bisa. Kalau di Indonesia ada, di India ada, itu nggak apa-apa, Tat. Aku nggak bisa. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Lulu Fitriani. Nah, ini menarik nih, Tat. Dia nanya, apakah di India banyak masalah dan dosa? Sebelum menjawab itu, aku tanya dulu nih, masalah dosa di India itu direfer kemana nih? Ke kuliner atau ke masalah dan dosa? Masalah dalam artian abstrak gitu persoalan, matters, atau dosa sin gitu? Iya. Apa direfer kemana gitu? Iya, kayaknya kalau kita menangkapnya ini kan masalah dan dosa itu persepsi bahasa aja, Tat. Kata itu tadi, masalah dan dosa. Kalau di Indonesia, masalah dan dosa itu artinya itu bahaya, Tat. Iya, masalah dan dosa. Sementara kalau kamu kalau yang nanya ini arti di India sendiri itu bukan seperti arti di Indonesia, Tat. Ya kan? Apa itu, Tat? Masalah dan dosa? Jadi ini direfer ke bukan ini bukan ke kuliner ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Kalau direfer ke kuliner tentunya ini makanan ya. Masalah itu ada kesalahan tulisan. Harusnya masalah tanpa H. Masalah adalah bumbu. Micin khas India. Micin India. Dosa adalah satu jenis kuliner makanan namanya dosa yang besar banget tuh bentuknya, dilipat-lipat, vegetarian itu. Menurut saya kalau dia direfer ke ini, ke arti seperti di Indonesia, di India itu. Kalau di Indonesia masalah dan dosa tentunya perbedaan perspektif pandangan kita gitu kan. Kita lihat memang semua negara itu yang punya elemen komunalisme yang kental itu pasti punya masalah. Ya kan? Punya masalah, ya tentunya masalah tuh akan berakibat dengan dosa. Misalnya gue seorang muslim ngelihat mayoritasnya non muslim, ya udah nggak usah saya jelaskan, teman-teman juga tahu itu arahnya kemana gitu. Jadi ya relatif lah kalau aku melihat itu gitu. Jadi, tapi lebih baiknya itu kita jawab sebagai kuliner aja. Benar. Gitu. Karena kita kan menilai negara orang, menilai keyakinan orang, menilai dosa seseorang dosa juga, lagi. Menurut saya nggak kapabilitas kita sebagai seorang manusia yang berdosa juga. Betul sekali, Berry. Nah, yang terakhir nih, Tat, dari Kasduri. Pertanyaannya, kenapa warga India kok jorok ya kalau berdagang? Emang kenapa? Masa dia gimana sih? Mungkin gini, teman-teman perlu kita pahami adalah media ini, medsos itu cenderung dia ngebuat konten-konten yang orang mau banyak suka gitu ya. Orang kan melihat yang jorok-joroknya aja, yang nggak bersih gitu kan. Tapi sebenarnya di India itu juga banyak tempat-tempat yang bersih, toko-toko yang jualan yang bersih itu banyak, restoran-restoran. Jadi memang kalau persentasenya ya biasa aja lah gitu. Jadi nggak harus dibilang jorok tuh, nggak bisa juga gitu. Tapi kalau kita namanya
populasi 1,3 miliar gitu ya. Iya. Cina juga dulu gitu kan. Hmm. Cina juga dulu gitu. Terus kalau kita ngeliat ke orang komunitas yang padat, yang komunitas kelas bawah, tentunya ada keterbatasan fasilitas dan lain-lain. Betul. Jadi sehingga kebersihan itu terkesampingkan untuk sementara waktu kali ya, sampai pemerintah bisa mencukupi fasilitas yang bersih, sanitasi dan lain-lain kan gitu. Tapi kalau coba jalan-jalan ke tempat yang misalnya high class ya, ke mana? Ke Janpat, ke mall lah gitu, ke mall, kemana lagi? Ke Sarojini aja lah, pasar umum tuh kan, yang tradisional, bersih ya teman-teman. Tapi sejauh ini pernah nggak ngelihat orang India jualan jorok gitu menurut tingkat kebersihan PRI? Oke, ya ada, jujur ada. Yang itu nggak bisa dihindari. Khususnya ini yang kalau kita ke kampung-kampung, ke desa-desa. Karena di India ini kan gersang ya, panas, kemudian debu kan gitu. Jadi mereka di pinggir-pinggir jalan, sama lah di Indonesia. Kebetulan infrastruktur di Indonesia lebih bagus mungkin untuk di desa-desa kan gitu ya. Ada hujan juga gitu. Jadi nggak, kalau di sini kan suplai airnya juga di desa-desa itu nggak banyak juga. Jadi ya khususnya di situ ada. Misalnya, dan tergantung dengan pembuatan makanan. Kalau di Indonesia ada tape, buat tape pakai injek pakai kaki kan. Nah, di sini juga ada panipuri, dia pakai tangan cobok-cobok gitu kan. Ya sama aja sebenarnya gitu. Kalau kita jadi orang India, kita tuh bersih aja. Ya kan? Tapi orang India coba ngelihat belacan. Orang India ngelihat belacan. Kira-kira mereka bilang jorok nggak? Jorok, baunya aja nggak enak. Tapi ngelihat buat tape jorok nggak? Jorok. Buat apa lagi ya kok yang diinjek banyak kan gitu ya? pakai bare hand, pakai tangan kosong, pasti orang India juga bilang jorok. Betul. Jadi harus berimbang. Berarti harus sebelum ngomong harus tahu dulu kearifan lokal itu ya, Dad ya. Iya, benar. Nggak ada kok yang makan panipuri langsung mencret. Betul. Ada yang pakai tangan tuh. Pernah, tadi aku pertama. Aku pertama itu Sarojini baru datang. Langsung makan. Ke perut. Jorok dong. Oke, terima kasih. Semoga program ini kalian tanya, kita jawab, sudah memenuhi kebutuhan kalian ya atas jawaban dari PRI juga yang cukup luar biasa. Salam namaste. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, dan komentar. Kemudian semoga kalian sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih PRI. Sampai jumpa. Permelengge. Bye bye.